Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat ya? Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 ya. Sudah dipersiapkan buku pelajarannya ya. Namun sebelum kita mulai, marilah anak-anak Pak Guru bimbing untuk melafalkan doa sebelum belajar. Baiklah anak, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku sudah berdoa. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Kita masuki pelajaran kedua ya. Pelajaran kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya. Baiklah, sudah dibuka anak-anakku di halaman 13 ya. Di sini kita akan belajar bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna ya. Anak-anak tahu berapa nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran? Ya, ada yang tahu jumlahnya berapa? Ada 99 ya. Ini ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Dan hari ini anak-anak akan mempelajari sebagian dari nama Allah. Ya, anak-anak akan belajar tentang nama-nama Allah: Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ada berapa ini? Ada 4 nama Allah yang akan kita pelajari. Apa itu Al-Mumit? Apa itu Al-Hayyu? Apa itu Al-Qayyum dan Al-Ahad? Nanti akan kita pelajari. Baik, yang pertama, mengenal nama Allah melalui Al-Asmaul Husna ya. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Seperti anak-anak kalau misalnya bertemu teman yang baru, pertama kali yang ditanyakan apa? Pasti nama. Kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Maka pertama kali anak-anak mestinya mengenal siapa namanya, baru mengenal siapa keluarganya, apa aktivitasnya, gitu ya. Jadi dalam rangka kita mencintai Allah ya, maka kita harus mengenal Allah melalui nama-namanya. Baiklah, yang pertama adalah namanya. Melalui nama kita bisa mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kita adalah Allah. Siapa Tuhan? Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih lanjut mengenal Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada pada Al-Asmaul Husna. Jawabannya di Asmaul Husna. Jadi kalau ingin mengenal Allah, maka kenalah. Ya, kalau ingin mengenal Allah, maka kenalah Al-Asmaul Husnanya Allah, nama-namanya Allah. Insya Allah dengan mengenal nama-nama Allah, kita nanti bisa lebih jauh untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 yang akan kita ketahui nama Allah. Ada Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Jadi Allah itu yang maha mematikan. Mematikan siapa? Mematikan siapa-siapa yang mempunyai nyawa, siapa-siapa yang mempunyai jiwa. Ya seperti siapa ya? Ya seperti kita ini manusia, seperti hewan, semua punya nyawa. Itu semua yang mematikan adalah Allah. Lupa? Nah kalau ada misalnya orang mau
membunuh orang itu berarti yang mematikan orang. Ya, bukan orang yang membunuh, yang mematikan bukan orang. Memang yang membunuh orang, tapi yang mengambil nyawa itu adalah haknya Allah melalui malaikatnya. Dibunuh pun kalau Allah tidak menghendaki mati juga tidak akan mati, ya. Bunuh diri pun kalau Allah menghendaki tidak mati ya tidak mati. Maka sesungguhnya yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang bernyawa pasti mati. Di dalam Al-Quran ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa, yang berjiwa itu pasti akan mati. Ya, semua makhluk Allah yang bernyawa pasti mati. Jadi apa itu? Kalau semua makhluk Allah itu mati, terus setelah mati ada apa? Ya pasti setelah mati akan ada kehidupan yang baru yang akan kita lalui, kehidupan yang kekal. Kalau di dunia ya kekal, karena dunia itu masih ada mati. Tapi kalau sudah di akhirat sudah tidak ada mati. Maka dari itu eh, kita harus meyakini bahwa Allah itu al-mumit, Allah itu yang mematikan. Jadi yang mematikan hewan, mematikan manusia itu Allah, bukan yang lain, bukan yang lain. Nah, kalau ada manusia yang membunuh manusia itu hanya lantaran atau hanya sekedar apa ya, hanya sekedar sarana saja. Tapi yang mematikan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dunia ada mati, nanti di akhirat tidak ada mati lagi. Maka sebelum kita mati, persiapkan bekal kita menuju kematian. Soalnya nopo, sok neng akhirat ora enek sangu, ora enek bekal kejaba ngamal soleh, ya, amal kebaikan kita di dunia. Maka di dunia kita mencari bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka kita menuju akhirat yang kekal, akhirat yang abadi, akhirat yang selamanya, tidak ada kematian lagi. Ya, kalau tidak ada kematian lagi berarti ya hanya ada dua yang kita temui, siksa apa kenikmatan. Nah, anak-anak pengen apa? Punya pengen kenikmatan kan? Maka banyaklah beribadah supaya kematian kita nanti diselamatkan oleh Allah. Gitu nggih. Nggih, al-mumit ya. Al-mumit artinya Allah Maha mematikan. Itulah Allah. Jadi kita mengenal Allah, Allah itu al-mumit, Allah itu Maha mematikan. Kita meyakini Allah yang mematikan semua makhluk itu. Allah itu al-hayyu, ya, al-hayyu. Allah itu al-hayyu artinya maha hidup. Allah itu tidak akan pernah mati. Ya, kalau Allah mati terus yang nanti yang ngupeni kita siapa? Yang memelihara kita siapa? Jadi Allah kita bisa hidup karena Allah maha hidup. Ya, kita bisa mati karena Allah maha hidup. Ya, jadi Allah itu maha hidup, selamanya hidup, tidak akan pernah mati. Yang mati adalah selain Allah. Jadi manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati. Nanti malaikat pun juga akan dimatikan oleh Allah saat hari kiamat terjadi. Ya, saat hari kiamat terjadi, maka Allah mematikan semuanya, termasuk malaikat. Nah, itu ya. Termasuk malaikat dimatikan oleh Allah. Jin dimatikan, ya. Jin dimatikan. Jadi semuanya dimatikan sehingga bumi itu terlihat apa ya? Bumi itu terlihat sepi, ya, sepi seperti tidak ada makhluk sama sekali. Itu nanti pasca hari kiamat, ya. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya, ya. Allah itu yang kekal selamanya dan yang memberi hidup kepada makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hidup dan mati dalam kekuasaan Allah.
Ya, contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Ya, ada orang yang sakitnya sudah berat bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, tapi Allah masih menghendaki hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisinya dalam keadaan sehat, namun tiba-tiba dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya ya bermacam-macam, ada jantung, terjatuh, kecelakaan, tenggelam, tertembak dan lain sebagainya. Maka kita senantiasa berdoa dengan menyebut namanya, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, sampai di sini dulu ya. Kita sudah belajar Al-Mumit dan Al-Hayyu. Nanti anak-anak kembali Pak Guru Pak Guru menginginkan anak-anak bisa bercerita menyampaikan tentang Al-Mumit dan Al-Hayyu ya. Al-Mumit dan Al-Hayyu, anak-anak bercerita, silahkan bisa bisa ditulis melalui buku tulis, buku tugas, lalu difoto, dikirim melalui link yang Pak Guru kirimkan. Gitu ya anak-anak. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.